Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di kota Medan, dan ini adalah jalan tol dari kota Medan menuju gerbang tol Tebing Tinggi. Adapun keperluan kami ke kota Medan ini adalah dalam rangka mengikuti acara percepatan guru besar. Di kampus kami ada sekitar 52 orang doktor yang memiliki potensi untuk meraih gelar akademik, yaitu jabatan akademik tertinggi, yaitu seorang guru besar atau yang biasa disebut dengan profesor. Jadi walaupun ini masih beragam golongan dan juga jabatan, ada yang sudah lama tamatan doktornya, bahkan lebih dari 10 tahun ke atas, dan juga kepangkatannya sudah mentok ya sebagai seorang lektor kepala. Begitupun ada doktor yang masih baru, bahkan masih memiliki jabatan fungsional seorang asisten ahli karena belum diproses PAK kenaikan pangkatnya. Dan juga ada juga beberapa orang doktor tersebut belum diproses pencantuman gelarnya karena persoalan birokrasi yang panjang dan berbelit dari perguruan tinggi sampai ke kementerian. Jadi di sini kita tidak membahas tentang birokrasi tersebut, namun kembali kepada tema utama, yaitu percepatan untuk menjadi seorang guru besar. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yaitu Profesor Dr. Abdul Mujib. Beliau adalah guru besar atau profesor bidang psikologi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi beliau ini selain dari guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau ini adalah tim ahli PAK Diktis ya, atau Kementerian Agama. Jadi tepat sekali narasumber pada hari ini yaitu Profesor Dr. Abdul Mujib. Kawan-kawanku dimanapun berada, ada hal-hal penting yang beliau sampaikan terkait juga dengan regulasi baru tentang PAK jabatan fungsional dosen. Yang pertama adalah bahwa menjadi seorang guru besar itu adalah suatu hal yang harus digapai ya oleh seorang dosen, karena itu adalah puncak karir akademis seorang dosen. Bahkan dengan gelar guru besar tersebut itu akan membawa kebahagiaan tidak hanya kepada seorang dosen, tetapi juga lingkungannya, termasuk kepada kampus atau lembaga di mana dosen tersebut bernaung, dan juga tentu akan membawa kebahagiaan bagi keluarga dan lingkungan masyarakat. Dengan banyaknya profesor, artinya kita memiliki pemikir ya yang akan berkontribusi
untuk membantu persoalan-persoalan sosial, sains, antropologi, sosiologi, dan banyak lagi bidang-bidang lain, tentu sesuai dengan kepakaran dari seorang profesor. Dan perlu kita persiapkan dari sekarang, kalau mau menjadi seorang profesor, maka pelajarilah 4 hal menurut Prof. Mujib ini. Yang pertama adalah ijazah S3-nya. Yang kedua, disertasinya. Yang ketiga, penugasan. Yang keempat, karya ilmiah, yaitu artikel ilmiah. Maka adapun ijazah S3 tentu tidak bisa diulang lagi. Demikian juga karya ilmiah yang selama ini kita sudah menulis mungkin pada bidang tertentu, maka menulislah di bidang yang sesuai dengan ijazah S3-nya atau disertasinya, ya, sesuai dengan disertasinya. Jangan menulis berdasarkan home base. Si A misalkan adalah ilmu hadis, lalu home base-nya di fakultas dakwah, dan setiap menulis karya ilmiah itu tentang dakwah, sikit sekali tentang ilmu hadis, maka karya ilmiah tersebut hanya berkontribusi kecil terhadap PAK, bahkan tidak dinilai sama sekali, terutama untuk persyaratan khusus kenaikan jabatan fungsional. Maka menurut Prof. Mujib tersebut, kita harusnya membuat karya ilmiah yang sesuai dengan ijazah dan disertasi kita. Lalu bagaimana dengan bidang penugasan? Bidang penugasan itu dapat saja berubah, ya. Walaupun serdos kita mungkin ilmunya lain daripada ijazah dan disertasi kita, itu bisa dirubah dengan mengajukan permohonan kepada Senat Universitas supaya disesuaikan dengan ijazah dan disertasi. Maka kalau 4 poin ini sudah relevan, maka untuk pengusulan guru besarnya pada bidang ilmu tertentu itu sangat memungkinkan, ya. Maka perhatikanlah apakah ijazahnya, disertasi yang ditulis, karya ilmiah, dan juga bidang penugasan sudah relevan. Ada juga menurut informasi dari Prof. Mujib ini bahwa ada orang yang doktornya mungkin sudah 2 doktornya, lalu menulis kebanyakan pada satu bidang ilmu sesuai doktor yang sudah diperoleh. Tetapi ketika mengajukan untuk guru besar, itu diajukan pada bidang doktor yang lain, sehingga apapun karya ilmiah yang diusulkan itu tidak menunjang dengan keilmuan guru besar yang diusulkannya. Nah, kan sayang sekali kalau begitu. Kemudian poin-poin penting yang disampaikan oleh Prof. Mujib itu yaitu adanya regulasi baru tentang PAK dosen yang akan berlaku pada 1 Juli 2023 ini. Poin yang ada di dalam regulasi baru ini pertama adalah tidak ada lagi istilah lompat jabatan. Semua adalah naik jabatan secara reguler. Oleh karena itu, bagi dosen-dosen yang potensi lompat jabatan, baik dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke profesor, itu harus masuk PAK-nya sebelum 1 Juli 2023.
Demikian juga dengan dosen-dosen yang mungkin hanya untuk kenaikan pangkat saja, ya. Mungkin kenaikan pangkat dari 3D ke 4A atau ke 4B, bahkan ke 4C, itu harus digunakan KUM tersebut sebelum berlakunya regulasi yang baru ini. Nah, bagaimana kalau KUM PAK kita tidak digunakan? Maka itu hangus, ya. Jadi semua bidang capaian B kalau tidak diusulkan untuk kenaikan pangkat sebelum 1 Juli 2023, maka itu akan hangus. Kira-kira seperti itu. Kemudian, apalagi yang perlu yang diperhatikan dalam regulasi tersebut adalah tentang karya ilmiah. Ini seringkali beberapa persoalan yang beliau temukan sebagai tim ahli penilaian PAK kenaikan pangkat dosen. Yang pertama adalah terjebaknya dosen-dosen pada jurnal internasional abal-abal atau predator. Modusnya sangat banyak sekali, yaitu ada dengan cara mengkloning jurnal aslinya, lalu menjual dengan nilai dan harga yang tinggi kepada dosen-dosen yang memerlukan kenaikan pangkat. Ini perlu kita perhatikan, status jurnal itu harus dicek langsung ke Scopus dan Simago. Atau kalau dia jurnal terindeks WOS, Web of Science, maka harus dilihat statusnya langsung ke Web of Science atau Scopus atau Simago tersebut. Dan juga diperhatikan bahwa ada satu jurnal itu menerbitkan banyak bidang ilmu. Lalu di Simago statusnya itu adalah diambillah impact factor SJR dari jurnal bidang ilmu tertentu yang paling tinggi. Mungkin dia ada 4 bidang ilmu, misalkan sosiologi, social work, community development, dan mungkin psikologi. Dari 4 bidang tersebut ternyata yang paling tinggi itu sebetulnya adalah sosiologi, ya. Jadi berada pada level Q2 dengan impact factor 0,5 sekian. Nah, di Simago jurnal tersebut akan muncul bahwa jurnal itu adalah Q2 dengan impact factor 0,5 lebih sekian. Namun sebenarnya perlu diperhatikan bidang-bidang ilmu, karena di bagian atas itu di Simago itu ada bidang ilmunya. Nah, perhatikan masing-masing bidang ilmu tadi, sosiologi, psikologi, social work, dan community development, itu masing-masing ada level key-nya. Nah, gitu. Jadi tolong teliti memperhatikan identitas dan status jurnal tersebut. Jangan sampai kita sudah membayar mahal dengan harapan publish di jurnal internasional bereputasi dan dapat dijadikan sebagai syarat untuk seorang guru besar, tetapi ternyata itu adalah jurnal abal-abal, atau mungkin saja kita yang tidak teliti melihat impact factor dan juga key dari masing-masing jurnal tersebut. Lalu beliau juga berpesan, Prof. Mujib, yaitu kepada pimpinan perguruan tinggi itu sudah semestinya mendorong dosen-dosennya, mempermudah administrasi bagi dosen-dosennya. Jangan lagi ada unsur-unsur kecemburuan, dengki, dan mempersulit bawahan untuk meraih gelar guru besar. Sekalipun rektor atau para pimpinan di perguruan tinggi itu belum profesor. Karena kalaupun banyak profesor kita di Indonesia ini, negara kita tidak akan kehabisan duit
untuk membayar tunjangan para profesor tersebut. Jadi memang ini menjadi temuan beliau juga di beberapa kampus, karena rektornya belum profesor, maka dosen-dosen yang di bawahnya dihalangi, dipersulit untuk mendapatkan gelar profesor. Contohnya, padahal yang bersangkutan sudah memiliki persyaratan, tetapi kata pimpinannya karena masih satu baru artikel Scopusnya, maka disarankan belum bisa untuk mengajukan guru besar. Padahal untuk menjadi seorang guru besar itu, kalau dia sudah doktor dan juga lektor kepala, itu cukup satu saja jurnal Scopusnya yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kemenristek Dikti atau Kemdikbud Dikti dan juga Kemenak. Sesuai maksudnya adalah jurnal internasional bereputasi, terindeks pada Scopus dan Web of Science, dan memiliki impact factor. Nah, ini tolong diperhatikan yang seperti ini. Karena bagaimanapun juga profesor sangat dibutuhkan bagi perguruan tinggi dan juga negara kita ini. Tentu di sisi lain, gelar profesor ini berkaitan dengan nasib dan juga kehidupan orang lain, yaitu dosen yang bersangkutan. Jadi jangan karena tidak satu ideologi, tidak satu organisasi, tidak satu marga, tidak satu kelompok, tidak satu alumni, dan hal-hal lain yang negatif, itu jangan sampai menghalangi dosen-dosen untuk meraih gelar guru besar. Nah, itu yang perlu kita perhatikan bersama. Lalu bagaimana teknisnya untuk perguruan tinggi yang belum memiliki profesor, atau walaupun sudah punya ya profesor, tapi seperti kami di sini di UIN Syahada ini baru 1 orang profesornya dan 6 orang lagi sudah submit persyaratan PAK-nya untuk mengajukan sebagai guru besar. Bagi yang lain yang masih dalam mempersiapkan persyaratan khusus jurnal internasional bereputasi ini, maka memang perlu didukung oleh kebijakan rektor bagaimana para dosen ini mampu menghasilkan karya ilmiah yang publish di jurnal internasional bereputasi. Dan caranya sangat banyak sekali. Dengan mengelompokkan dosen-dosen dengan bidang ilmunya, membentuk kelompok riset yang memang outcome-nya itu adalah jurnal internasional bereputasi, dan juga tentu perlu didukung dengan pembiayaan oleh perguruan tinggi. Karena apa? Karena memang dosen-dosen kita itu, apalagi dosen yang di Kemenak, itu penghasilannya kan tidak begitu besar. Sementara mungkin saja kebutuhannya untuk menguliahkan anaknya, untuk mungkin kebutuhannya sehari-hari itu masih utang-utangan. Utang-utangan di sini ya ada sih duitnya, tapi belum cair dari kampus, ya terpaksalah dulu diutang menjelang duit tersebut cair ya dari kampus. Nah, ini persoalan ini juga dilema. Bayangkan beberapa pengalaman dari guru besar itu untuk publish di jurnal internasional bereputasi itu, mereka mengeluarkan uang bahkan sampai pada puluhan juta. Nah, ini kan nggak mungkin kalau hanya dosen lektor kepala, apalagi yang tidak punya penghasilan tambahan lain, ya, untuk membayar puluhan juta
demi artikel ilmiah tersebut. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita bersama. Maka motonya adalah mari kita bersama-sama untuk meraih gelar guru besar ini. Dan juga bagi yang mungkin berat ya untuk melakukan lompat jabatan tadi, maka wajib kita harus naik jabatan secara reguler. Kita harus berani menulis artikel yang layak ya, yang layak secara isi dan layak secara teknik penulisan, dan juga layak secara referensi. Ada novelty dari artikel-artikel yang kita buat tersebut, sehingga artikel kita itu ya memang layak untuk dipublish. Tapi kalau hanya seperti makalah tanpa ada novelty, itu tidak laku ya dipublikasi, apalagi untuk publikasi naik jabatan, baik dari lektor ke lektor kepala dan juga dari lektor kepala ke guru besar. Ini perlu menjadi catatan kita bersama. Dan saya pribadi itu merasakan acara ini sangat bermanfaat ya. Walaupun secara umur saya doktornya baru belum sampai 1 tahun ya, kepangkatan pun sedang masih diurus, tetapi saya optimis untuk menggapai gelar tersebut. Tentu kita tidak hanya berangan-angan, tetapi dengan action ya, kita belajar ya, kita terus belajar, mempelajari seperti apa karya orang yang terbit di jurnal internasional tersebut. Itu sangat menjadi motivasi saya sehari-hari. Saya banyak menghabiskan waktu belajar ya, mempelajari teknik penulisan artikel-artikel kawan-kawan saya yang kebetulan berhasil publish di jurnal internasional bereputasi. Nah, ini semangat yang seperti ini perlu kita rawat selalu. Ya, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dari pertemuan dengan Prof. Abdul Mujib, karena memang saya tidak bisa menangkap keseluruhan dari pesan-pesan itu, tetapi saya bisa menangkap pesan penting baik untuk kenaikan pangkat dosen maupun untuk cara-cara, teknik atau strategi meraih gelar guru besar. Inilah yang akan kita implementasikan. Satu pesan dari Prof. Mujib, jangan lagi kita melihat kepada masa lalu ya. Mari kita melihat dan berorientasi kepada masa depan. Apa itu masa depan kita? Sebagai seorang dosen, tentu masa depan kita adalah meraih gelar guru besar. Semoga bermanfaat wejangan yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi niat baik kita, memudahkan urusan kita, dan memberikan gelar guru besar itu kepada kita di dunia ini. Dan tentu saja kita memohon ampun kepada Allah, karena Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik buat makhluknya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.